Baik, selamat siang. Siang, Bu. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Doa pada hari ini sebelum pembelajaran dimulai. Para teman-teman, ini kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Ada banyak kita berdoa agar ilmu yang disampaikan oleh guru kita tersebut dapat kita terima. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, boleh silakan diambil sampah yang ada di bawah meja atau di laci, boleh dibuang terlebih dahulu di kotak sampah depan di umum. Oke, jika sudah, kita harus tetap menjaga kebersihan kita maupun kebersihan lingkungan maupun kebersihan kelas, karena dengan menjaga kebersihan itu kita dapat menjadi semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya di sini siapa yang tidak hadir? Nihil. Oke, bagus ya. Dalam pembelajaran pada hari ini semuanya hadir, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi alat pemuas kebutuhan, yang dimana sebelumnya materi minggu lalu kita telah mempelajari mengenai kebutuhan. Nah, dari materi minggu lalu, apakah anak semua masih mengingat materi mengenai kebutuhan? Oke, boleh Lisa. Baiklah, kebutuhan itu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oke, kata Liza, kebutuhan adalah segala sesuatu kebutuhan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Siapa lagi dari kebutuhan tersebut kan kemarin kita sudah mempelajari bahwa terdapat 4 golongan. Nah, ada yang masih ingat golongannya? Oke, boleh Mary. Jadi kebutuhan itu digolongkan menjadi 4, Bu. Yang pertama itu menurut intensitasnya, yang terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua itu menurut sifatnya, yang terdiri dari kebutuhan jasmani dan rohani. Yang ketiga menurut waktunya, yang terdiri dari kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Yang keempat menurut subjeknya, yang terdiri dari kebutuhan individu dan sosial. Oke, benar ya apa yang dikatakan oleh temannya Nurhaliza dan Mary. Boleh kita apresiasi bersama. Oke, sekarang kita memasuki materi pada hari ini mengenai alat pemuas kebutuhan. Untuk agar kita lebih semangat lagi dan tidak mengantuk pada siang hari ini dalam mengikuti materi pembelajaran pada hari ini, boleh kita kalau Ibu bilang halo, kalian jawab hai ya. Oke, Bu. Oke. Halo. Hai. Hai, halo. Oke. Sekarang kita memasuki materi mengenai alat pemuas kebutuhan. Boleh anak-anak semua perhatikan. Hari ini kita mempelajari mengenai alat pemenuhan Kebutuhan. yang dimana alat pemenuhan kebutuhan ini sangat berkaitan dengan materi minggu lalu mengenai kebutuhan. Dari kebutuhan kita dapat mengetahui mengenai alat pemenuhan kebutuhan ini. Nah, dari alat pemenuhan kebutuhan kita baca mengenai alat pemenuhan kebutuhan
Nah, ada lagi yang bisa, oke boleh dipilih. Baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Masari dari Makamu. Adapun pengertian dari alat perumus kebutuhan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan. Ini baik dua barang yang punya Oke. Ya, terima kasih Juni dan Meli atas penjelasannya. Jadi alat pemuas kebutuhan ini adalah alat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang dapat berupa alat dan jasa. Jadi alat dan jasa dan juga dapat berupa berat ataupun massal. Nah, adapun tujuan dan indikator kita pada pembelajaran alat pemuas kebutuhan ini yaitu kalian mampu untuk mengetahui dan mengidentifikasi mengenai alat pemuas kebutuhan ini, mengenai definisi ataupun pengertian alat pemuas kebutuhan, dan juga kalian mampu untuk pengelompokan dari kalian mampu untuk mengetahui pengelompokan dari alat pemuas kebutuhan ini. Yang dimana alat pemuas kebutuhan ini terbagi menjadi 5 penggolongan, yang diantaranya yaitu ada barang menurut sifatnya. Barang menurut sifatnya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu barang ekonomis, yang kedua barang bebas. Yang penggolongan yang kedua yaitu barang menurut fungsinya ataupun tujuan penggunaannya, yang dimana menurut fungsinya ini terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu ada barang konsumsi dan yang kedua itu ada barang produksi. Nah, pengelompokan yang ketiga ini menurut wujudnya. Barang menurut wujudnya ini juga terbagi menjadi 2, yang dimana barang konkret dan juga barang abstrak. Yang pengelompokan yang keempat itu barang menurut cara penggunaannya. Barang menurut cara penggunaannya terbagi menjadi 2, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu barang menurut cara pengerjaannya. Nah, menurut cara pengerjaannya ini terbagi menjadi 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, dari anak-anak di sini, apakah kalian mengetahui bagaimana sih barang yang mentah, barang jadi, dan barang setengah jadi itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Ya, boleh ya, Sita? Jadi, yang dimaksud dengan barang mentah adalah barang yang membutuhkan pengelolaan sebelum bisa dikonsumsi atau dipakai. Ada pun contohnya yaitu beras, timah, batu, dan daun teh. Oke, benar. Barang mentah itu barang yang masih belum diproduksi ataupun masih mentah, seperti yang dicontohkan oleh Yasika itu adalah beras. Beras itu kan masih menjadi butiran-butiran yang kayak di sawah itu. Nah, itu namanya barang mentah. Nah, yang keduanya itu ada barang setengah jadi dan barang jadi. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Oke, boleh, Putri. Baiklah, barang setengah jadi adalah barang yang sudah diolah dari barang mentah, namun belum bisa dikonsumsi. Sebagai contoh, kain, dan juga minyak mentah hasil penambangan. Sedangkan barang jadi disebut juga dengan barang akhir. Sebagai contoh, sebuah mobil yang dijual untuk konsumen adalah barang jadi. Sekian. Oke, terima kasih Putri dan Yosika. Jadi barang mentah tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi barang setengah jadi itu barang yang belum dapat diproduksi ataupun dikonsumsi. Seperti yang telah dicontohkan, misalkan kain itu untuk dijadikan menjadi baju itu belum jadi sebagai bahan jadi. Jadi kain itu masih disebut dengan barang setengah jadi. Nah, ketika kain itu diolah menjadi baju, maka kain itulah yang disebut dengan barang jadi yang dapat kita gunakan, yang dapat kita pakai. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cara penggunaannya, pengerjaannya. Nah, dari kelima pengelompokan alat pemuasan ini, di sini Ibu ingin meminta kalian untuk membuat kelompok, yang dimana kelompok ini nanti kalian boleh membaginya sendiri, membagi anggota kelompoknya sendiri, yang terdiri dari 5 kelompok sesuai dengan penggolongan yang tadi telah dijelaskan. Dan juga dari pengelompokan ini kalian akan menjelaskan bagaimana
itu kan terbagi menjadi seperti tadi pengerjaan itu terbagi menjadi 3, barang mentah, barang jadi, dan barang setengah jadi. Nah itu boleh kalian pilih salah satu dan juga kalian sebutkan contohnya itu seperti apa dan boleh dibuat ilustrasi ataupun penjelasan secara singkatnya itu seperti apa. Sebelum kalian boleh berkelompok dan sembari kalian membuat kelompok boleh menonton video pembelajaran yang akan ditampilkan. Baik, dari pembelajaran